berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ya Allah, Kau tahu rancangan-Mu yang ada padaku. Kau telah sediakan, bukanlah rancangan yang jahat, namun membawa kebaikan. Segala yang terjadi untuk membawa kami lebih mendekat-Mu. Segala yang terjadi biar membuat kami mengingat akan-Mu. Ya Allah, Kau tahu rancangan-Mu yang ada padamu. Kau telah sediakan, bukanlah rancangan yang jahat, namun membawa kebaikan. Segala yang terjadi untuk membawa kami lebih mendekat-Mu. Segala yang terjadi biar membuat kami mengingat akan-Mu. Tuhan, shalom saudara, shalom jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita mau bersekutu dengan Tuhan pada pagi hari ini. Kita mempersiapkan segenap hati kita, hidup kita untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita nyanyikan suatu pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi nyatakan dengan sungguh-sungguh. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Oh haleluya. Hati kami mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha adil. Oh, terima kasih Yesus. Syukur hanya bagi nama-Mu. Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, Allah pemilik hidupku, penolong dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Allah yang hidup, Allah yang maha dahsyat, Allah yang berkuasa. Selamanya hanya Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Syukur, terpujilah namamu Tuhan. Glory, haleluya. Kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang memelihara hidup kami. Terima kasih syukurku kepada Allah yang hidup. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Syukur. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Oh haleluya. Terima kasih. Haleluya. Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kita akan mendengarkan pembacaan firman. Haleluya. Puji Tuhan. Mari semua keluarga Elroy kita membuka Alkitab kita, pembacaan kita dalam Keluaran pasal yang ke-28. Keluaran pasal yang ke-28. Roh Kudus menuntun kita semua kepada segala kebenaran. Mengenai pakaian imam, engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka: tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya, buatan seorang ahli. Haruslah ada pada baju efod itu 2 tutup bahu yang disambung kepadanya. Pada kedua ujungnya lah harus baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu haruslah sama buatannya dan seiras dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya.
Haruslah kau ambil 2 permata krisopras dan mengukirnya nama para anak Israel pada permata itu. 6 dari nama mereka itu pada permata yang pertama, dan ke-6 nama lagi pada permata yang kedua, menurut urutan kelahirannya. Seperti buatan seorang pengasah permata diukirkan seperti meterai, demikianlah harus kau ukirkan pada kedua permata itu nama para anak Israel, dililitkan dengan ikat emas harus kau buat permata itu. Kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka ke hadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. Haruslah kau buat ikat emas. Dan 2 untai dari emas murni sebagai utas haruslah kau buat itu, yang buatannya sebagai talit berjalin, dan haruslah kau pasang untai berjalin itu pada ikat itu. Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan, buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod, demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah engkau membuatnya. Haruslah itu 4 persegi, lipat 2 sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Haruslah kau tata itu dengan permata tatahan 4 jajar permata, permata yaspis merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua permata batu darah, lasurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga permata ambar, akik, kecubung. Jajar yang keempat permata pirus, krisopras, dan nefrit dengan berikatkan emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya, sesuai dengan nama para anak Israel. Permata itu haruslah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan sebuah meterai, nama salah satu suku dari yang 12 itu. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu untai berpilin, yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu 2 gelang emas, dan kedua gelang itu harus kau pasang pada kedua ujung tutup dada. Haruslah kedua untai emas yang berjalin itu kau pasang pada kedua gelang itu, pada ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu haruslah kau pasang pada kedua ikat emas itu. Demikianlah kau pasang pada tutup baju efod di sebelah depannya. Haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan membubuhnya pada kedua ujung tutup dada itu. Pada pinggirnya yang sebelah dalam, yang berhadapan dengan baju efod, juga haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan memasangnya pada kedua tutup baju efod di sebelah bawah pada bagian depan dekat ke tempat persambungannya, di sebelah atas sabut baju efod. Demikian kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikatkan kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada penyataan keputusan itu, apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi Israel
di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Haruslah kau buat gamis baju efod dari kain ungu tua seluruhnya. Lehernya haruslah di tengah-tengahnya. Leher itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya buatan tukang tenun, seperti leher baju zirah. Haruslah lehernya itu supaya jangan koyak. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi pada sekeliling ujung gamis itu, dan diantaranya berselang-seling giring-giring emas, sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan, dan apabila ia keluar pula supaya ia jangan mati. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu kau diukirkan seperti meterai, kudus bagi Tuhan. Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua, dan haruslah itu diletakkan pada serban di sebelah depan serban itu. Patan itu harus ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan pada mereka. Haruslah engkau menenun kemeja dengan ada raginya dari lenan halus, dan membuat serban dari lenan halus, dan haruslah kau buat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna. Juga bagi anak-anak Harun haruslah kau buat kemeja-kemeja, dan haruslah kau buat ikat-ikat pinggang bagi mereka, dan destar-destar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentahbiskan, dan menguduskan mereka, sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, atau apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Haleluya. Puji Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya nanti. Kita nyanyikan satu pujian, Ku rindu selalu mendengar suaramu. Ku rindu selalu mendengar suaramu, Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu, Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu,
Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini yang begitu indah dan luar biasa. Kami akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang begitu agung, sehingga kami tahu Tuhan, dari hari ke hari semakin memahami apa yang Tuhan inginkan kami lakukan. Untuk itu berbicaralah bagi kami Tuhan, sehingga kami betul-betul hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur sekali kepada Tuhan karena kita bisa ada pada pagi hari ini, bangun dengan tubuh yang sehat, pikiran yang diberkati oleh Tuhan. Karena ada banyak sekali orang, saudara, tidur itu, makanya kemarin kenapa Harun dan anak-anaknya harus berjaga di malam hari, karena malam hari itu sangat berbahaya ya. Kadang ada orang kecapean di siang hari bekerja, ketika dia tidur ternyata dia tidak bangun lagi. Atau ketika dia tidur dia bangun sudah sulit dibangunkan, lalu dia sudah ada di rumah sakit ya. Karena orang yang bekerja berat dan tiba-tiba dia beristirahat itu, tubuhnya bisa tiba-tiba ya seperti motor yang habis bekerja berat tiba-tiba berhenti dan tidak melakukan kegiatan selama waktu yang lama, maka motor itu akan bisa mati pet ya, karena mesin-mesinnya bisa rusak ya. Kalau anak muda mungkin masih tidak terlalu ya, karena mereka masih muda. Tapi kalau yang berumur seperti saya ini ya, sudah usianya udah setengah abad itu ke atas, itu harus hati-hati ya. Jadi kita bersyukur sekali kepada Tuhan di pagi hari ini karena kita bangun wajah kita cerah ya. Sekalipun kemarin capek sekali karena berdiri terus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sampai pada pasal yang ke-28. Kita melihat beberapa hal yang luar biasa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Saudara, ini bukan, saudara jangan berpikir kitab Keluaran itu melelahkan dibaca ya. Dan apa gunanya juga buat kita? Saudara harus tahu bahwa Yesus datang itu tidak menghapus hukum Taurat tapi menggenapinya. Jadi saudara harus mempelajarinya supaya saudara tahu betapa kudusnya Tuhan kita, dan kita jangan sembarang dengan dia. Jangan sembrono. Ketika bangsa ini akan dibawa beribadah kepada Tuhan, betapa banyaknya yang Tuhan sampaikan baru bisa menggenapi mereka bertemu dengan Tuhan. Ketika bangsa ini ya, itu satu pola saudara. Pola bukan cuma untuk mereka, pola juga buat kita.
Sama dengan apa yang tertulis di sini, saudara. Saudara akan tahu bagaimana Tuhan kita yang luar biasa itu. Saya waktu baca ya, satu permata ditulis 12 nama suku. Jadi 6 nama suku. Jadi 2 permata itu ditaruh di bahu, di baju efod itu ya. Baju efod itu kalau saudara mungkin kayak zirah perang itu ya, baju perang untuk para imam itu ya. Nah itu 6 nama. Itu butuh sebuah keahlian yang luar biasa. Mungkin tidak ada lagi orang ahli seperti itu sampai sekarang ya. Kalau sekarang sih ada dunia teknologi namanya laser ya. Angka yang begitu kecil pun bisa ditulis di atas diamond yang begitu kecil ya. Lalu mereka tulis nomor registrasinya itu di dalam pakai laser itu. Itu sekarang teknologinya seperti itu. Yang dulu gimana? Gimana caranya mereka bisa mengukir permata? Permata itu keras sekali, tidak seperti batu kali, saudara. Batu kali dikasih ambil cutter aja, dikasih gini-gini udah terukir ya. Lah permata itu keras sekali. Untuk mengasahnya saja itu butuh sebuah keahlian yang dalam sekali, saudara. Karena sampai permata itu umpamanya berbentuknya segini gedenya, umpamanya segini gedenya ya, segini gedenya itu asalnya itu pasti dari segini gedenya. Lalu diasah-asah dapat intinya sebegini besarnya intinya. Yang lainnya itu kulit luar semua. Kulitnya semua sampai dapat inti. Yang paling inti itu yang paling keras itu. Lalu di situ mau ditulis 12 nama. Sekalipun huruf mereka ya hanya konsonan saja yang ditulis ya. Konsonan saja yang ditulis. Tetapi tetap kan banyak huruf di situ akan ditulis. Nah, makanya orang-orang ahli seperti itu dikatakan oleh firman Tuhan. Ayat yang ketiga. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian. Nah, itu penting sekali orang yang melayani di bait suci. Orang yang betul-betul dipakai oleh Tuhan. Dipenuhi oleh roh keahlian. Makanya saya katakan sampai sekarang pun mungkin tidak ada orang ahli seperti itu. Karena pada saat itu mereka itu adalah budak yang tidak pernah tahu bagaimana kerja halus itu. Taunya kerja kasar buat bata. Dipukuli kalau tidak kerja dengan baik. Jadi pekerjaan mereka cuma kerja kasar. Tangan mereka barangkali itu ya bagaimana ya orang kerja kasar. Menulis saja mungkin udah gemetar karena kerja kasar. Saya pernah baca satu cerita yang saudara pasti juga sudah banyak yang tahu ya. Kisah tentang tangan yang berdoa yang begini yang penuh otot di sini ya. Itu kisah tentang dua orang bersaudara. Satu kakak, satunya lagi adik. Yang kakak ini mereka mau sekolah ya. Kakaknya karena mereka miskin sekali, kakaknya bilang, "Adik, kamu sekolah aja. Nanti kakak yang akan kerja buat kamu sekolah. Nanti sesudah kamu selesai, kamu kan udah punya gelar tuh ya, gampang sekolahnya, nanti baru kakak sekolah." Jadi kakak itu jadi tukang besi ya. Kasih sekolah adiknya. Begitu selesai adiknya tamat, saudara, kakaknya mau sekolah, kakaknya tidak bisa menulis lagi. Karena tangannya udah kaku. Tiap hari kerja keras menempa besi. Sudah tidak bisa menulis lagi. Adiknya cuma bisa menangis ya. Melihat kakaknya. Maka tangan itu ditaruh gini lalu dilukis. Jadilah lukisan yang begitu terkenal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan ya. Maka butuh sebuah keahlian luar biasa. Mereka itu pekerja kasar. Tapi bisa mengukir. Mengukirnya aja pakai apa, saya itu bingung sampai sekarang ya. Mengukir di atas permata 6 nama ya, di satu permata ditaruh di atas baju efod, di bahu, kemudian satu lagi. Itu baru mengukirnya aja kita udah pusing pikir ya. Karena apa? Ada roh keahlian. Nah, saudara ketika memutuskan untuk melayani Tuhan, saudara mungkin berpikir, saya tidak mungkin bisa. Tetapi Tuhan akan memampukan Anda karena ada roh keahlian. Jadi semua yang melayani Tuhan tidak boleh ada yang sombong dan berkata, "Oh, saya lebih hebat dari orang, saya lebih pintar, saya tahu kok, saya anu." Tidak.
Semua itu ada roh keahlian. Ketika Tuhan memilihmu untuk melayani, Dia akan memberikanmu roh keahlian. Semuanya itu bekerja tergantung apa? Tergantung engkau. Bagaimana caranya engkau begitu merendahkan hati, menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Saya ingat core kita, core El Roy itu luar biasa sekali ya. Saya berterus terang ngomong karena para penyanyi dulu awalnya mereka semua waktu awal latihan itu mereka kalau latihan ya saya agak pusing ya dengarnya ya. Semua tidak punya keahlian, saya katakan tidak punya keahlian untuk menyanyi. Saya juga tidak pernah berlatih vokal lagi sudah 20 tahun sejak saya di sini tidak pernah latihan vokal lagi. Jadi suara saya juga udah gemetar, mana lagi saya kena alergi, saya minum obat alergi menyebabkan suara saya hilang ya, tidak bisa nyanyi lagi. Tapi saudara ketika mulai berlatih, masing-masing membawa diri kepada Tuhan, mulai berdoa, luar biasa mereka sudah bisa menyanyi. Bahkan mereka bisa ikut pertandingan ya, dan mereka bisa juara 2 se-Jawa Tengah, luar biasa. Mereka bisa nyanyi lagu barat lagi. Padahal bahasa Inggris bilang I love you aja salah. Ya, enggak pas intonasinya, enggak pas lafalnya. Tapi iso nyanyilah lagu barat yang dinyanyikan oleh orang-orang di luar sana, oleh orang desa ya. Gereja di desa itu. Ya, Saudara. Kenapa? Karena ada roh keahlian. Tidak ada orang bisa mengatakan, sekali lagi saya katakan, tidak ada yang boleh berdiri di atas mimbar melayani Tuhan dan berkata, saya hebat, saya luar biasa. Hati sombong dan berkata, saya ini loh tuh. Tidak ada. Saudara, karena Tuhan bisa kapan saja menjatuhkanmu. Karena itu adalah pekerjaannya, bukan pekerjaanmu. Bukan pekerjaan Tante Melan, bukan pekerjaan Penatua, bukan. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Kapan Dia mengangkatmu dan kapan Dia menjatuhkanmu, itu hak prerogatifnya Tuhan. Semua tergantung kekudusan kita. Semua tergantung bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ini keahlian yang luar biasa, saudara, mengukir. Mereka harus ukir semua nama. Jadi di baju efodnya itu ya saudara, itu nanti ada ditaruh di bawah jantung, saudara. Dia kan tulisnya di bawah jantung, di atas jantung. Itu penting sekali, itu ada tipologinya, semuanya ada. Tipologinya ada semua untuk kejadian sini. Itu kalau kita ulas itu tidak selesai ini ya. Bisa sampai besok nanti kita biston pagi ini. Itu ada semua tipologinya. Saudara ya. Jadi 12 nama suku. Saya itu bingung. Coba saudara pikir, apa Tuhan lupa nama suku-suku Israel? Pertama aja Anda harus tahu kenapa 12. Harusnya kan 13. Karena Yusuf itu punya 2 anak. Manasye dan Efraim. Jadi itu ada 13 suku. Kenapa hanya 12? Karena suku Lewi itu tidak ditulis. Kenapa mereka tidak ditulis? Karena mereka sudah masuk di dalam hadirat itu. Ya, karena yang jadi imam itu orang Lewi. Jadi hati-hati ya orang Lewi-Lewi itu ya. Jadi hati-hati para imam, hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Jangan sembarang. Namamu itu tidak perlu diingat-ingatkan lagi. Tuhan sudah tahu karena engkau pelayannya. Engkau sudah didaftarkan oleh Tuhan ya. Jadi 12 nama itu ditaruh sudah 12 di kanan kiri, 12 lagi di dada. Di bawah jantung, jadi dekat dengan jantung itu. Sehingga apa Tuhan? Itu menjadi nafas Harun. 12 suku itu menjadi nafas sang imam kepala itu. Ketika dia menghelakan nafasnya, dia mengingat 12 suku itu. Dia harus betul-betul mendoakan mereka. Itulah seorang imam. Bukan karena Tuhan lupa nama mereka, bukan. Itu adalah tanggung jawab imam. Jadi semua baju ini itu tanggung jawab imam. Pertama dia harus kudus. Dia tidak boleh pakai pakaian sembarang. Nah itu juga penting ya. Jadi kita menghadap Tuhan. Jangan katakan, oh kita kan sudah ada di zaman perjanjian baru. Tetapi saudara, gara-gara kita berpikir kita ada di zaman perjanjian baru, kita dibawa kasih karunia.
Maka orang Kristen itu kita ini sering menghina Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Padahal menghadap Tuhan itu butuh kekudusan yang luar biasa, saudara. Sehingga saudara tahu waktu saudara menghadap Tuhan, saudara jangan berada pada posisi yang tidak kudus. Hati-hati. Saudara lihat imam-imam ini, lihat itu ditaruh kerincing-kerincingan di bawah bajunya ya. Jadi ada yang seperti buah-buah delima ditaruh di bawah, kemudian ada bel-bel itu di bawah baju mereka. Mereka kalau masuk di dalam kemah pertemuan itu ya, khusus imam besar itu ya dengan bajunya itu, imam yang akan masuk ke dalam itu, mereka akan pakai baju efod itu ya. Jadi waktu mereka masuk ke dalam, bunyi kering, tiba-tiba berhenti, berarti dia mati. Itu gunanya itu kerincingan itu. Kalau dia berhenti, tidak dengar lagi, yang di luar tidak dengar bunyinya, di dalam itu tidak ada kerincingan yang bunyi, dia mati berarti. Dia tidak kudus. Betapa pentingnya kekudusan itu bagi Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Pak? Saudara jangan sembarang ya dengan Tuhan. Jangan menganggap kita di zaman kasih karunia lalu kita mau, kita kan bisa seenaknya saja. Tidak. Bukan masalah pakaian saja ini, tetapi hatimu yang harus betul-betul kudus. Saudara sudah baca kan di beberapa pasal yang sebelumnya, ketika bangsa Israel itu harus melihat Tuhan ya di atas gunung itu, mereka disuruh apa? Menguduskan, puasa 3 hari. Untuk apa? Puasa itu mengendalikan diri, bukan cuma 2 jam mengendalikan diri. Aku sebentar mau masuk ke gereja ya, dalam perjalanan aku harus hati-hati, tidak saudara. Tapi 3 itu melambangkan apa? Kesempurnaan, ketritunggalan itu, kesempurnaan itu. Mereka betul-betul harus menguduskan diri dalam kesempurnaan itu. Baru mereka cuci baju. Baju yang dipakai pada saat itu mau lihat Tuhan, tidak boleh baju sembarang. Karena ketika Anda menghadap Tuhan, jangan ada di tempat judi, lalu sambil main judi, lalu sudah mau kalah ini, darah Yesus berkuasa. Mana ada begitu? Dalam nama Tuhan Yesus 999. Ada begitu. Anda menghina Tuhan. Keluar Anda tidak ditampar aja udah puji Tuhan. Lagi mau naikin nomor cap jikianya ya. Pegang kuponnya lalu darah Yesus berkuasa. Mana ada begitu? Ditumpangkan tangan lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada itu. Tuhan tidak dihadapkan dalam hal-hal najis seperti itu. Harus betul-betul berada dalam kekudusan. Karena itu sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Saudara lihat, untuk ritual menghadap kepada Tuhan itu, apalagi kita sekarang. Kita sekarang ini justru bebannya berat sekali karena kita berada di zaman kasih karunia, zaman anugerah. Anda bisa kapan saja masuk ruang Maha Kudus, siapa saja, tanpa terkecuali. Kalau dulu hanya imam besar, ini tidak, siapa saja. Kita ketika kita menguduskan diri kita betul-betul hidup seperti apa yang Tuhan inginkan, maka kita mampu masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu. Jadi saudara jangan berpikir bahwa Tuhan sudah dengar doa saya, Tuhan sudah. Tapi kalau hidup Anda tidak kudus, bagaimana caranya Anda bisa masuk dalam ruang Maha Kudus itu? Ruang Maha Kudus itu sangat kudus. Bagaimana? Disitulah tempat di mana Anda bisa berbicara. Kita bisa berbicara dengan Tuhan. Bertemu muka dengan muka, itu yang disebut panas. Itu yang dimasukkan Steve pada hari Minggu ya. Itulah panas itu. Kita bisa bertemu muka dengan dia. Harus dalam kekudusan yang prima. Gak bisa sembarang. Ya. Dan namamu itu penting sekali ketika dibawa di hadapan Tuhan. Saudara, apa gunanya gembala? Apa gunanya ada hamba Tuhan? Ya, fungsi dari pelayan-pelayan Tuhan itu adalah membawa jemaat ya, menuntun jemaat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ya, itulah sebabnya kalau saudara mengembalikan perpuluhan, tulis namamu.
tulis namamu. Tidak ada yang tahu cuma gembalamu saja. Karena nama-nama itu yang akan dibawa oleh gembalamu kepada Tuhan. Betul sih, ada orang yang berpikir bahwa kalau saya memberi tangan kanan, tangan kiri tidak perlu tahu. Betul sekali ya. Jadi saya katakan tidak ada orang tahu kecuali gembalamu. Tulis namamu di situ. Gembalamu Ibu Meilan Rewa itu tidak akan memandang apa yang kau berikan. Yang memandang itu adalah Tuhan. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk itu betapa pentingnya. Saya baca ini ya saudara, betapa pentingnya nama-nama itu. Kenapa sih mesti ditulis? Saya berpikir keras, apa Tuhan nanti lupa satu waktu? Tidak. Itu memang penting mesti ditulis. Maka yang di sini, yang hadir di sini adalah pelayan Tuhan ya semuanya. Nama jemaat itu penting engkau bawa terus-menerus di hadapan Tuhan. Karena itu adalah tugas kita. Tugas kita. Tidak ada pekerjaan lain yang kita lakukan. Apa tuh pekerjaan hamba Tuhan itu? Yaitu mempersiapkan jemaatnya itu masuk ke ruang bertemu dengan Tuhan nantinya. Suksesnya seorang pelayan itu berapa jemaatnya bisa ketemu Tuhan, itu suksesnya dia. Tidak tanpa alasan, tanpa ada yang berkata oh dia soalnya sudah pergi, dia tidak ada alasan. Itu sebegitu hebatnya, sebegitu itu juga nanti mereka ketemu dengan Tuhan. Ya. Nah, jadi nama-nama itu betapa pentingnya dibawa kepada hadirat Tuhan. Betapa pentingnya. Jadi pelayan Tuhan itu mesti hafal, yang koordinator itu mesti tahu ya nama semua jemaatnya, dan itu harus terus dibawakan. Bukan jemaat yang aktif saja atau yang lemah aja yang didoakan. Tidak, semua sampai anak-anaknya. Itu nama-nama mereka akan kita bawa, guru-guru sekolah minggu. Nama-nama murid-muridmu kau akan bawa ke hadirat Tuhan. Pengurus pemuda remaja ya, nama-nama teman-teman kalian di pemuda remaja harus dibawa kepada Tuhan. Pemimpin kreatif ministry, worship, semua nama-nama itu harus dibawa di hadapan Tuhan. Karena itu penting sekali. Penting sekali ya. Jadi saudara, baju efod yang dipakai itu, lalu kita lihat itu seperti baju perang rasanya ya. Karena nama-nama itu begitu penting sampai disuruh Tuhan taruh di jantung, itu dekat di jantung. Karena itu harus selalu ada dalam hati semua pelayan Tuhan. Nah, sampai pada kumpulan terkecil, yaitu rumah tangga. Bapak yang adalah imam, jangan sampai Anda lupa nama anakmu. Ada seorang besar sempat kita berbicara tentang orang itu. Orang itu awalnya berbicara begitu luar biasa tentang firman Tuhan, tapi ternyata belakangan hidupnya tidak karuan ya. Kami sempat begitu terpana dengan dia, tapi ternyata hidupnya tidak karuan. Saya sebenarnya sudah agak curiga awalnya ketika dalam sebuah wawancara. Dia bahkan tidak tahu anaknya bisa main biola atau tidak. Bagaimana itu seorang bapak tidak tahu apa yang dilakukan anaknya? Karena anak itu ternyata tidak pernah ada di hatinya untuk dijadikan bahan doa. Kalau anak itu ada di hatinya, dia akan tahu apa yang terjadi pada anak itu. Sekalipun anak itu mungkin sudah nanti sekolah di Singapura atau sekolah di mana. Anak kita sekolah di Jakarta mungkin, atau dia tiap hari sekolah harus ke Solo, atau mungkin dia ke Karanganyar. Tapi kita tahu anak kita. Kenapa? Karena namanya selalu ada di hati kita. Dan kita bawakan dia kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Ayub ya. Anak-anaknya apa? Anak-anaknya berpesta pora. Orang tuanya yang galau di situ. Nama-nama mereka dia buatkan mezbah untuk mereka. Dia korbankan binatang untuk mereka. Kenapa? Karena dia tidak mau anak-anaknya nanti hidup tidak kudus di hadapan Tuhan. Nama-nama mereka melekat di hatinya. Itu Ayub sebagai seorang bapak ya, luar biasa. Banyak hamba Tuhan saudara, anaknya hilang, tidak tahu kemana. Karena yang di hatinya adalah jemaat, tapi anaknya tidak ada di hatinya. Anaknya cukup untuk
uang kamu pergi belanja ini, yo nanti beli itu, nanti anu sana, beli itu nanti anu, yo. Apalagi kalau sudah banyak uangnya ya, yo mau Pak ya aku mau mobil baru ya, ini beli sana. Hatinya cuma ada di situ, anaknya cuma ada di situ, tapi di hati untuk digumulkan dan didoakan itu tidak ada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa besar anak Anda ada di hatimu untuk kamu doakan. Tiap hari dalam helaan nafasmu, engkau mendoakan dia. Engkau mendoakan istrimu yang adalah partner hidupmu ya. Partner hidup untuk sampai di kerajaan surga. Itu dia pasangan kita. Sudahkah engkau mendoakan dia terus menerus? Menggumulkan dia. Jangan kita yang caper sekali ya. Tapi jangan istri kita yang cuma menggumulkan sang suami yang adalah imam itu. Jangan sampai dia yang jadi imam di rumah tangga. Dia yang terus menggumulkan kita, tapi kita tidak pernah menggumulkan dia. Nek kalau doa tugas Bu Ewai. Jangan saudara, tapi mereka harus ada di hatimu. Terus menerus nama mereka harus diukir dalam hatimu. Ketika engkau mengingat dia, engkau meneteskan air mata. Karena engkau takut sekali. Satu waktu aku tidak melihat dia lagi di kerajaan surga. Bagaimana tanggung jawabku sebagai orang tua yang dititipkan anak itu oleh Tuhan. Yang diberikan Tuhan sebagai pasangan hidupku. Bagaimana tanggung jawabku bisa mempertahankan pasangan hidupku ini sampai nanti di kerajaan surga. Mari kita datang pada Tuhan. Saya serahkan pada Ibu Gembala. Haleluya. Tundukkan hatimu pada Tuhan saat ini. Saya ajak seluruh umat-umat Tuhan, kita akan ikuti segala rencana Allah sekalipun itu bertentangan dengan logika manusia kita. Allah sangat mencintai keluarga kita. Kalau zaman bangsa Israel, suku Lewi lah yang dikhususkan untuk melayani Allah dan pekerjaannya. Tapi kita berada di bawah kasih karunia Allah. Maka dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, kita adalah imamat rajani. Semua yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita dipilih, kita dijadikan imamat. Betapa pentingnya hidup kita sekarang ini. Sangat berharga. Terlalu berharga hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan lagi mau kotori dengan dosa, dengan berbagai keinginan daging dan keinginan duniawi. Jangan lagi cemari hidup kita mengiring Tuhan. Sama-sama kita katakan, kuduskanlah, sucikan dan kuduskanlah. Dan sucikan hati ini untuk daya menghadap hadirat-Mu. Jiwa dan roh ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Ikat nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Katakan tiada lain, tiada lain seperti Engkau ya Allah.
Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Katakan lagi sebagai doa kita. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Amin. Tubuh, jiwa dan roh ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Oh, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Pagi ini Tuhan, Engkau menjelaskan begitu jelasnya tanggung jawab seorang imam yang kami tahu sangat tertuju kepada kami hamba-hamba Tuhan, seisi pastori, tertuju kepada para penatua Elroy, tertuju kepada pengurus-pengurus departemen, pemimpin-pemimpin persekutuan doa. Amin. Oh Tuhan, jika kami mengerjakan pelayanan hanya karena sebuah tugas dan hati kami tidak sama sekali berada di pelayanan itu, pagi ini firman-Mu sudah membersihkan kami semua. Hamba-Mu sudah menerangkan sejauh mana hamba-Mu dipimpin oleh Roh Allah. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan masuk di setiap hati keluarga Elroy dan memimpin kami semua kepada segala kebenaran. Dan kami betul-betul sadar akan tanggung jawab kami, sehingga nafas hidup kami hanyalah pelayanan itu sendiri. Apapun bidang pelayanan kami, baik itu di dalam gereja, di luar gereja, kami tahu kami tidak pernah lepas dari pelayanan. Kami hanya terikat pada Tuhan dan pekerjaannya. Kami rindu sekali mendengar suara dari Sang Juru Selamat kami. Aku tahu pekerjaan-Mu, sekalipun tidak seberapa kekuatan-Mu. Karena kami ini hanya alat Tuhan. Keluarga Elroy, semua umat-umat Tuhan, kami ini hanya alat, kami ini hanya suara. Kami keluarga Elroy lagi berjuang Roh Kudus untuk hidup dalam pikiran-Mu, sehingga pikiran kami, pikiran-Mu adalah pikiran kami. Kami mau hidup tenggelam dalam perasaan-Mu, sehingga perasaan-Mu adalah perasaan kami. Kami ingin mengalahkan, melawan kehendak kami. Kami ingin menyangkal diri kami, sehingga kami tidak pernah menyangkal Engkau lagi.
sampai kami menghembuskan nafas yang terakhir. Kami bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami. Tolong kami seluruh keluarga Elroy, bukan hanya mereka kami yang berada dalam pelayanan, tetapi seluruh keluarga Elroy menyadari tanggung jawab kami yang sudah dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan sebagai imamat rajani yang akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang maha dahsyat, sehingga dunia di sekitar kami mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oh Tuhan, pagi berkat ini, sebelum seluruh keluarga Elroy dan umat-umat Tuhan lainnya beraktivitas di hari Jumat, anak-anak kami, di antara anak-anak kami, hari ini adalah hari terakhir mereka di minggu ini untuk bersekolah. Juga sebagian keluarga Elroy juga hari ini adalah hari minggu terakhir. Minggu ini adalah hari terakhir mereka akan pergi berangkat bekerja. Sehingga hari Sabtu mereka semua akan mempersiapkan keluarga untuk datang beribadah pada Tuhan. Untuk itu tolong lindungi seluruh bayi-bayi kami dalam kandungan. Semua bertumbuh sehat, kuat, tanpa cacat sedikit pun, dan dilahirkan dengan hati yang penuh cinta akan Tuhan dan takut akan Tuhan. Seluruh bayi-bayi menyusui diberkati dengan kekuatan dan kesehatan dan pertumbuhan yang baik sekali, tetap membawa hati yang takut hormat akan Tuhan. Anak-anak batita balita kami, jaga lindungi mereka sepanjang hari ini. Musim penyakit menyebar di mana-mana, tapi semua anak-anak batita balita kami, ada darah Yesus Kristus yang melindungi mereka secara spesial. Mereka akan menuju, anak-anak kami menuju ke sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi. Lindungi mereka dari semua yang jahat. Pagari mereka dengan kuasa darah Tuhan. Sekalipun mereka membaur dengan teman-teman, mereka diajak berbicara hal-hal yang jahat, hal-hal yang najis dan kotor, tetapi roh takut akan Tuhan sudah membekali semua anak-anak kami. Mereka tidak akan terpengaruh, justru mereka akan menjadi pengaruh besar di tengah-tengah tempat di mana mereka bersekolah. Karena anak-anak kami adalah garam dan terang dimanapun mereka berada. Roh Kudus akan menjaga semua anak-anak kami. Mereka sudah lepas dari pandangan orang tua, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah melepaskan mereka dari pandangan, sehingga mereka tertolong. Mereka berangkat dari rumah dengan selamat, penuh sukacita. Mereka akan pulang juga dengan segala selamat, limpah dengan sukacita, kembali di rumah untuk menghormati dan menghargai orang tua. Berkati semua keluarga Elroy yang akan bekerja sepanjang hari ini, mengelola sawah ladang, mengelola perdagangan, lindungi dan berkati. Dan juga sebagai pensiunan, sebagai pendidik, sebagai karyawan, sebagai buruh, baik berkarya di Matese sekitarnya, Kabupaten Karanganyar, Solo sekitarnya, bahkan mereka yang sudah berada di perantauan, lindungi semua dan diberkati dengan hikmat di dalam akal budinya, sehingga semua yang dihasilkan setiap hari hanya untuk menyenangkan Tuhan. Keluarga Elroy sebagai tukang, sebagai sopir, sebagai penjahit, sebagai fotografer, sebagai perias, berkati sepanjang hari ini dengan proyek-proyek, order-order, muatan-muatan yang Tuhan sendiri sediakan. Oh Tuhan yang maha baik, semua ternak keluarga Elroy diberkati sepanjang hari ini. Di cuaca yang tidak menentu, di cuaca yang sangat ekstrim, banyak sekali binatang yang bisa sakit dan meninggal. Tapi semua ternak keluarga Elroy diberkati sepanjang hari ini, semua sehat dan berkembang biak. Kuasa-kuasa kegelapan yang akan mencapai ekonomi umat-umat Tuhan dengan kemiskinan, kebangkrutan, lilitan-lilitan hutang, dan berbagai-bagai bentuk kegagalan, kami bersatu hati menghancurkannya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang hari ini keluarga Elroy berhasil dan beruntung, penuh dengan kebahagiaan dan sukacita.
Dan kami bersatu juga dalam doa kami. Lindungilah dan sembuhkanlah, kuatkan Kakung Larno, Kakung Warto yang mungkin bersama-sama dengan keluarga berangkat ke Jakarta hari ini atau kemarin. Pergi dan pulang dalam keadaan selamat dan kembali berjumpa dengan keluarga Elroy dalam ibadah. Engkau juga memberkati Uti Budi kami Tuhan, yang tidak pernah mau berhenti melayani Engkau. Dalam kondisi kesehatan yang terpuruk sekalipun tetap ingat melayani Engkau. Dan sampai hari ini Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesehatan. Limpahkan kebahagiaan dan sukacita bagi Uti Budi kami. Ibu Lanjar juga terus menantang kelemahan-kelemahan tubuhnya. Dengan terus bekerja dan beriman, satu waktu tangan kanannya akan kuat kembali untuk bisa melayani Tuhan dan bekerja. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan kami berseru pada pagi hari ini, kembalikan Kakung Padi, Uti Padi untuk bersama-sama dengan keluarga Elroy. Tapi kalau belum waktumu, karena Engkau sangat berkuasa atas hidup manusia, lindungilah iman orang tua kami. Dan mereka tetap percaya pada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni anak-anaknya dan selamatkan anak-anak mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Dan kami juga bersyukur kepada Tuhan. Kami bisa melihat karya Tuhan besar untuk Mbak Rina, yang setiap hari berhadapan dengan sekian banyak pasien di rumah sakit Kasih Ibu. Tapi Tuhan selalu memulangkan hamba-Mu ini dengan keadaan selamat, dengan keadaan kuat dan sehat. Dan kami mohon lindungi selalu seperti biji mata Tuhan sendiri. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Oh Tuhan, kami taruh di atas mezbah doa kami untuk Ibu Elizabeth Susan. Benar-benar hanya Engkaulah yang membuat hamba-Mu ini tunduk dan takluk hanya kepadamu, pada kehendak Tuhan, pada perintah Tuhan. Kami tahu tidak gampang dia mempertahankan Engkau dalam hidupnya, mempertahankan hidup dalam hadirat Allah. Tapi sampai hari ini hanya Engkaulah yang dia rindukan. Dia memasang seluruh panca inderanya. Apa yang Kau kehendaki untuk dia lakukan, berkati dia dengan sukacita-Mu, damai sejahtera yang tak terkatakan. Itulah kekuatannya. Itulah tanda bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan hidupnya. Pelayanannya lewat WA, pertemuan-pertemuan dalam kelompok kecil, nanti pertemuan dalam kelompok besar. Apapun itu bentuk pelayanan, kami tahu Tuhanlah yang memimpin dan mempergunakannya. Hamba-Mu Elizabeth Susan hanya suara, hanya alat yang akan dipakai untuk menggenapi semua rancangan Tuhan di atas bangsa kami, bahkan di atas bumi ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga memohon berkat Tuhan bagi bangsa kami. Ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami. Mungkin ada bagian-bagian tertentu yang terlalu jahat, tetapi tidak ada yang melebihi. Dosa sebesar apapun tidak akan pernah melebihi kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah mampu melawat bangsa kami dan menyelamatkan penduduk Indonesia. Itu sebabnya kami selalu memohon di hadirat-Mu. Ini kami hamba-hamba-Mu, Engkau paling tahu keadaan kami. Tidak peduli GPDI, seluruh hamba-hamba Tuhan yang memberi diri dalam pelayanan, sadarkan kami. Murnikan kami setiap hari untuk melayani Engkau dengan hati yang tulus dan bersih. Benar-benar tidak mau mencemari diri dengan dosa, mencemari tubuh dengan dosa, mencemari pikiran, perasaan dan kehendak dengan dosa. Tapi kami selalu mau dikuduskan Tuhan dan mau menjalani hidup kudus di hadapan Tuhan, seperti imam-imam yang sudah ditetapkan Tuhan.
Berkati juga seluruh anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia, supaya kami semua menjadi garam dan terang bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami terselamatkan dari maut kekal itu, dari kebinasaan itu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan bangsa kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua berdiri, kita katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Katakan, ku tak dapat jalan sendiri. Ini kami Tuhan, haleluya. Tanpa Roh-Mu, bawalah diriku kepada segala kebenaran. Amin, amin. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Terima kasih banyak Allah Roh Kudus yang sudah memimpin dan memberkati ibadah subuh pada pagi hari ini. Dan kami sangat percaya semua dapur umat-umat-Mu adalah dapur kelimpahan. Semua meja makan umat-Mu adalah meja makan kelimpahan. Apa yang kami makan dan minum, baik di dalam rumah, di luar rumah, kuduskanlah dengan kuasa firman Allah, sehingga kami semua sehat dan kuat, limpah kebahagiaan dan umur panjang untuk bisa beribadah dan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Israel aman. Israel berkat. Israel berkat. Israel aman. Pada siang hari, Yang awan. pada malam hari. Keluarga Elroy aman. Keluarga Elroy berkat. Pada siang hari, pada malam hari. Gereja dan pastori Elroy aman. Gereja dan pastori Elroy berkat. Pada siang hari, pada malam hari. Matese dan sekitarnya aman. Matese dan sekitarnya berkat. Matese dan sekitarnya berkat. Matese dan sekitarnya aman. Pada siang hari, Yang awan. pada malam hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang mencintai Tuhan Yesus dan pekerjaannya, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.